karena bicara soal perayaan, langsung aja spesial hari ini di Detik Sore, di awal ini kita langsung merayakan kemenangan tersebut bersama dengan teman-teman dari Detik Sport yang hadir di sini. Sudah ada Mas Lukas dan juga Mas Randy. Selamat sore. Selamat sore, ini coach Detik ya. Benar. Tapi kita ada satu bintang tamu lagi kan? Betul. Kamu kita punya bukan narasumber ya? Benar. Hari ini karetnya 2 ya, spesial karena tahu dapur. Tahu dapurnya Nah, langsung. Benar, itu ini dia. adalah salah satu otak kunci dari keberhasilan teman-teman dari timnas U17 yang berlaga di Piala Asia tahun ini. Kita langsung sapa aja Pak Ahmed Zaki yang sudah tersambung via Zoom sama kita di sini. Selamat sore. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Pak Zaki. Selamat siang waktu Saudi ya Pak. Jam 11 waktu Saudi. Iya. Benar sekali. Terima kasih sudah mau meluangkan waktu ngobrol bareng sama kita di sini Pak Zaki. Pak Zaki cerita Mas. dong boleh soal bagaimana timnas nih sukses. Selamat dulu sebelumnya buat teman-teman yang berhasil meraih 3 kemenangan dalam waktu sepekan terakhir ya. Nilai sempurna gitu Pak. Gimana perasaannya Pak? Alhamdulillah. Terima kasih doa dukungannya terutama dari masyarakat Indonesia. Alhamdulillah ini sebetulnya sudah 1 tahun lalu persiapan mulai dari AFF yang U17 kemudian penyisihan Piala Asia U17 lanjut lagi ke putaran Asianya. Dan sekarang target PSI memang diberi kepada tim itu ada juara AFF, kemudian Piala Asia, lolos ke Piala Dunia. Alhamdulillah pas sudah kita naikkan. Nanti selesaikan terlebih dahulu jalan yang ada di PI. Sekarang udah masuk ke perempat final tanggal 14. Kemudian target berikutnya adalah semifinal. Itu satu tahapannya. Jadi memang Dalam kurun waktu 1 tahun ini ya memang tim ini sudah terbentuk solid, walaupun ada sulam di beberapa pemain, pos pemain itu normal karena kita kan melihat performa pemain-pemain terakhir belum diberangkatkan ke event resmi AFF, penyisian Piala ataupun putaran seperti sekarang. Jadi memang ini ya Pak ya, menatap Piala Asia ini memang selangkah demi selangkah ya, timnas U17 ya? Ya. Kalian tanggung deh lolos ke perempat final sekalian gitu, nyemplung sekalian deh gelap. Emangnya target utamanya sebelumnya apa nih Pak? Karena kan memang ini juga ya kita punya harapan yang cukup besar sama tim Garuda Muda juga. Ya, target utamanya dari 1 tahun yang lalu yaitu di Piala AFF, lolos ke Piala Asia dan lolos ke Piala Dunia. Nah, alhamdulillah kan sekarang lolos Piala Dunianya udah. Tinggal kita di Piala Asianya bisa melangkah seberapa jauh lagi nanti. Itu. Jadi nanti setelah target-target ini sudah tercapai, bakalan main lebih lepas gitu Pak? Insya Allah nanti kita juga coba bermain lebih fokus lagi, lebih disiplin lagi. Makanya yang pertandingan terakhir lawan Afghanistan semalam, itu juga kita mencoba kan dengan intensitas tinggi terus. Sampai ke menit injury time pun permainannya masih kenceng. Cepat gitu ya, masih kenceng. Jadi itu menggambarkan kegigihan dan semangat anak-anak kita untuk menyelesaikan tugas di setiap pertandingannya. Jadi biasakan nonton timnas U17 sampai peluit ditiup. Nggak cuma MU aja ya Pak ya yang ditonton sampai akhir ya Pak ya. Iya dong. Baik Pak Zaki, kalau boleh mengevaluasi dari 3 pertandingan sebelumnya yang sudah dilakoni begitu ya. Alhamdulillahnya memang kita dapat bonus, kita bisa lolos langsung ke Piala Dunia untuk tahun depan begitu. Apa Pak yang jadi catatan-catatan yang masih menjadi kekurangan gitu yang harus jadi bahan evaluasi dari teman-teman Garuda Muda? Kan setiap pertandingan, setiap tim itu punya kekuatan dan kelemahan yang berbeda-beda. Tentu saja kita juga menghadapinya dengan strategi dan kemudian juga dengan kekuatan tim yang berbeda juga. Maka dari itu
strategi lawan Korea, strategi lawan Yaman, termasuk lawan Afghanistan kemarin, itu memang ada beberapa strategi yang diterapkan dan dipakai oleh para pemain kita yang instruksinya langsung dari Coach Nova. Nah, berbeda dengan 2 pertandingan sebelumnya, pertandingan lawan Afghanistan ini memang spesial. Kita berikan waktu bermain untuk para pemain-pemain yang menjadi cadangan di 2 pertandingan sebelumnya. Maka dari itu kan bisa kelihatan juga ada sedikit perubahan termasuk strateginya. Jadi evaluasinya adalah nanti bagaimana kita di setiap strategi yang kita sudah tetapkan bisa meminimalisir kesalahan-kesalahan baik itu individu maupun kesalahan kolektif dan juga memanfaatkan kesalahan lawan secara maksimal. Contohnya misalnya lawan Korea, kita hampir 75-85 menit dikempur terus oleh Korea Selatan. Tapi kan di akhir-akhir pertandingan kita bisa memanfaatkan kesalahan Korea Selatan, malah bisa dapat penalti gitu. Nah, semalam juga kurang lebih sama, intensitas tinggi sampai menit-menit terakhir, di mana kita juga akhirnya memanfaatkan kelengahan dari pemain-pemain Afghanistan. Jadi ke depan ini hasil evaluasinya untuk persiapan perempat final itu bagaimana nanti Coach Nova bisa meminimalisir kesalahan para pemain-pemain kita dan memaksimalkan sekali lagi kesalahan pemain dari lawan. Karena tim yang begitulah yang bisa juara di turnamen-turnamen event-event besar seperti Piala Asia, Piala AFF, bahkan di Piala Dunia. Pak, mau tanya nih, kan Bapak selaku manajer ya, ini kan kelompok umur dan kelompok umur itu kan masih terus harus dikontrol nih, apalagi nih sekarang tapakannya udah ke Piala Dunia dengan memulai dari fase kualifikasi dengan yang sangat bagus lah, cuman 1 kali kebobolan. Gimana sih cara Bapak menanamkan ke anak-anak ini biar dia tetap stay humble gitu? Untuk kalau perjalanan mereka tuh masih panjang gitu, nggak di sini doang. Betul. Kita kebetulan saya juga kan manajer di Timnas U20. Jadi setiap kelompok umur Indonesia itu memang kita punya pattern, punya disiplin yang ditanamkan oleh para tim pelatih, termasuk psikolog yang mendampingi dari awal. Yaitu bagaimana mereka secara disiplin bisa mengatur jadwal tidur, jadwal istirahat, bahkan jadwal makan pun harus bersama-sama dan tidak ada yang boleh terlambat, termasuk manajer. Jadi sudah setahun lebih itu disiplin-disiplin seperti ini dijalankan. Hal-hal kecil aja setelah makan pagi, makan siang, pemain dan seluruh staf itu wajib juga membersihkan atau membereskan piring dan sendok garpu pisau yang mereka pakai ke tempat penyimpanan piring-piring kotornya yang disiapkan di hotel atau restoran. Jadi disiplin-disiplin kecil seperti inilah yang kemudian membangun kesadaran para pemain untuk mulai mendisiplinkan diri juga terhadap nanti perkembangan karir dan performanya. Karena kita juga kan belajar banyak nih. Tim kelompok umur beberapa waktu yang lalu juga akhirnya banyak yang layu sebelum berkembang. Nah, jadi motivasi-motivasi seperti ini dan mudah-mudahan dengan seringnya atau kewajiban kita, standar kita sekarang sudah harus bermain di Piala Asia. Dengan seringnya timnas kelompok umur ini bermain di Piala Asia akan membuka banyak peluang bagi mereka, apalagi kalau ke Piala Dunia nanti ya Mas. Itu kan talent scout sama agen-agen kan banyak sekali tuh. Kalau di Piala-Piala Dunia itu akan membuka peluang jalan mereka untuk mengembangkan karir mereka di luar Indonesia. Hanya memang mereka harus punya tingkat disiplinitas yang tinggi. Karena sebagai atlet sepak bola, apalagi kalau sudah mau go internasional, itu ekstra kerja kerasnya itu lebih
3-4 kali lipat harus lebih keras lagi dibanding di Indonesia. Kalau misalnya cukup main di Liga 1 aja menjadi kepuasan mereka, ya sudah selesai tuh. Biasanya seperti itu. Tapi kalau mereka punya cita-cita bermain di luar dengan tingkat disiplinisasi yang tinggi tadi, ya tentu saja ini akan membuka peluang mereka. Makanya hal-hal yang kecil pun ini sudah ditanamkan kepada para pemain di kelompok umur kita untuk mereka memulai membiasakan diri dan mendisiplinkan diri menata kehidupan dan karir mereka. Kalau larangan bermain sosial media, sebenarnya ada nggak sih Pak di antara pemain gitu? Karena kan all eyes on them gitu. Sebetulnya tidak melarang secara full, tapi kita membatasi. Terutama pada saat-saat menjelang pertandingan-pertandingan krusial. Ataupun masa pertandingan seperti sekarang. Ya, kan kita tahu juga media sosial orang bebas saja berkomentar apapun. Kita tidak bisa menghindari itu. Nah, di usia-usia mereka yang sedang dalam pertumbuhan, kan kita juga tahu, ya zaman kita umur 17 sampai 20 aja kan masih masih labil lah ya. Masih labil lah. Apalagi 30 aja masih ada yang labil kok Pak. Kenapa? 30 masih ada yang labil. Apalagi sekarang dengan ditambah sosial media ya. Di mana komentar orang itu bisa dengan mudahnya langsung masuk ke laman-laman kita atau channel-channel kita dan dibaca semua orang. Nah ini tentu menjadi pertimbangan tersendiri. Makanya kami berterima kasih kepada PSSI, kepada Ketua Umum kita Pak Erick Thohir. Setiap kelompok umur itu diberikan fasilitas tim kepelatihan yang lengkap semuanya. Mulai dari jajaran pelatih, teknis, kemudian ada analis, kemudian ada tim medis, tim kitman, sampai dengan psikolog. Semuanya disiapkan di setiap tim kelompok umur kita. Ini juga belajar dari setiap perhelatan-perhelatan internasional. Makanya kalau kita sering ya bermain di level-level tingkat internasional, bahkan ini kadang-kadang orang juga banyak yang meremehkan TC-TC yang ke Eropa atau ke Asia lain ya, ataupun bahkan ke daerah-daerah seperti Jepang, Korea. Kita ini sebenarnya bukan jalan-jalan, tapi kita juga melihat fasilitas, kemudian cara mereka memanage tim, dan juga supporting sarana prasarana yang disiapkan oleh federasi untuk tim nasional ini gitu. Jadi ini yang penting catatannya bagi setiap kelompok umur. Makanya PSSI sekarang mempersiapkan tim itu sangat luar biasa sekali. Baik yang U17, U20, bahkan U22 dan U23 itu kan kita sering dibawa keluar untuk melihat dan membiasakan pemain mendapatkan pengalaman bertanding dengan mungkin yang lebih tua gitu ya, bahkan yang lebih advance dari mereka walaupun satu umur. Nah ini agar membangun pengalaman dan juga mental yang lebih baik lagi buat pemain kita. Baik. Pak Zaki, ini kan udah masuk perempat final. Kalau boleh memilih, pengennya lawan siapa nanti Pak yang dari grup D Pak? Semua sama kuat. Semua juga punya kekuatan dan punya kelemahan. Jadi Coach Nova tidak memilih siapa lawannya, tapi kita yang harus siap. Karena di sebelah itu kan ada Korea Utara, ada Oman, ada Tajikistan, ada Iran yang malam ini tuh masih punya kesempatan semua Pak ya? Mati-matian semua, iya. Masih bisa punya kesempatan menjadi lawan kita nanti. Kalau soal semuanya. Ini Pak, supporter Indonesia itu kan paling ramai ya kemarin kelihatannya di TV ya. Itu gimana Pak? Sambutan supporter di sana. Alhamdulillah. Dan apakah itu menjadi tambahan motivasi tersendiri buat anak-anak bertanding? Oh iya, alhamdulillah lah. Masyarakat Indonesia yang berada di Saudi, kemudian di beberapa negara di sekitar juga ikut mendukung kita secara langsung. Dan juga warga, para sahabat yang lagi umroh kebetulan. Yang udah pada selesai ikutan nonton bantu ya? juga nonton langsung memberikan support. Iya. Bahkan kemarin ada Rizky Ridho juga ya? Ada Rizky Ridho dengan keluarganya kemarin.
ini menjadi apa namanya energi buat para timnas kita. Luar biasa sekali support dari masyarakat Indonesia. Baik. Mas Randi mungkin mau nambahin? Pak, kalau dari segi Coach Nova tuh pandangan Bapak terkait ke pelatihannya dia gimana sih? Karakternya dia? Coach Nova ini kan juga salah satu pemain ya, punya prestasi, kemudian juga rekam jejak sebagai pelatih, sebelumnya menjadi asisten pelatih dan lain sebagainya kan hampir cukup komplit juga. Dan yang saya buat bangga itu Coach Nova ini kan produk dari dalam negeri Indonesia lah kurang lebih, yang sudah kita berikan pendidikan juga. Mudah-mudahan nanti juga ambil license internasional untuk kemudian lebih mengembangkan lagi pengetahuan dan mendalamkan lagi ilmu pendidikan mengenai sepak bola. Nah ini buat saya menjadi satu kebanggaan ya. Dan mudah-mudahan nanti ada regenerasi coach-coach yang lain berikutnya. Dia karakter pelatih seperti apa sih Pak di ruang ganti? Yang galak banget nggak sih? Kalau ada video-video beredar dia lumayan galak ya. Lumayan galak sih ternyata. Tegas, yang pasti tegas. Tegas. Karena di kelompok umur itu kita juga nggak bisa terlalu keras ya, nggak bisa terlalu galak. Karena kan ini anak-anak masih, ya kita anggap aja umur 15, 16, di bawah 17 tahun ini kan challenge-nya justru lebih banyak nih. Ketimbang yang sudah 20 atau 23. Jadi mesti juga ada sisi mentor, bapak gitu ya, untuk merangkul mereka. Baik. Jadi kalau mau digambarkan tegas ya, keras tapi enggak. Saya kalau dari video yang beredar tuh beda gitu, kalau lagi ngobrol sama wartawan tuh humble gitu. Pas di video di ruang ganti ya. Oh, Jose Mourinho nih gitu. Ada waktu-waktu yang memang kita harus tegas kepada mereka, terutama pada saat menyampaikan pesan untuk strategi. Karena di saat-saat tertentu itu, apalagi kalau udah di pertengahan jeda antara babak 1 babak 2, pemain kan sudah mengeluarkan energi tuh. Ya kadang-kadang juga karena tingkat fatigue atau kecapean, mereka nggak konsen dan nggak fokus terhadap apa yang kita bicarakan. Maka dari itu titik krusial di ruang ganti jeda antara babak 1 babak 2 itu memang menjadi sangat penting. Ya kalau penyampaiannya dengan ketegasan itu yang diharapkan nyampe masuk ke otak anak-anak gitulah kira-kira. Ada trik tersendiri untuk mendelivery itu ya Pak ya? Iya ada trik-triknya sendiri. Tapi kan kalau pada saat latihan nggak seperti itu. Walaupun nada suara, ya kalau di lapangan harus kenceng lah suaranya. Kalau nggak kenceng mana kedengeran. Ya, kan? Atau pakai mic sekali. Apalagi kalau lagi pertandingan begitu dengan ribuan penonton. Waduh suara itu ya memang harus kenceng dan harus keras. Baik. Kalau nggak kedengeran. Pak Zaki, satu lagi, kalau menurut Pak Zaki, tim mana yang paling kuat di Piala Asia ini di babak 8 besar? Dari yang sudah lolos. Dari yang sudah lolos ini semuanya merupakan tim-tim yang kuat. Ya. Jadi kalau kita bicara ada Jepang, kemudian Korea Selatan juga lolos ikut sama kita gitu ya. Terus juga Saudi Arabia, kemudian ada Uzbekistan. Ini kan tim-tim besar juga di Asia. Nah, inilah sekarang yang sedang dibangun oleh PSSI standar untuk tim nasional kita, baik dari kelompok umur maupun senior. Standar kita itu sekarang sudah harus selalu ikut perhelatan Piala Asia di setiap kelompok tingkatan umur, minimal termasuk seniornya, minimal. Agar kita terbiasa tuh membangun tim dengan kualitas yang sudah di Asia, bukan lagi kualitas yang ada di ASEAN. Nah ini dia. Jadi beruntunglah kita sekarang memiliki federasi dengan program yang menyeluruh walaupun belum sempurna. Saya paham, karena hampir nggak ada yang sempurna sih. Di federasi manapun pasti ada kekurangannya, tapi kita punya progres setiap tahun. Kemudian kita punya peran terhadap
capaian yang kita lakukan. Nah ini yang sangat penting sebenarnya bagi perkembangan sepak bola Indonesia. Enggak cuma sih, ya kan kadang-kadang kalau komentar orang gampang. Piala Ciki aja nggak pernah juara gitu, mau ngapain ke Piala Asia, kan kayak gitu tuh. Yang yang malah justru meremehkan. Maksudnya lebih baik kita konsentrasi di Piala Asia dan Piala AFF atau piala apapun di antara itu, turnamen termasuk SEA Games ya. Itu merupakan bagian dari program pengembangan kita. Yang namanya bola kan nggak semuanya harus menang, Mas. Ya buktinya ini yang U20 juara AFF. Tapi kan kemudian kita begitu masuk ke Piala Asia, kita ketemu lawan-lawan yang lebih kuat, kita nggak bisa lolos dari grup. Kebalikannya yang U17 juara 3 di AFF, tapi kita lolos grup. Masuk ke perempat final gitu. Dan kita juga bisa lihat setiap turnamen itu bisa menjadi ukuran, tapi kesuksesan itu harus selalu memenangkan kejuaraan. Ya, nah inilah sepak bola. Jadi makanya sebanyak apapun turnamen yang kita lakukan, ini merupakan bagian dari perkembangan sepak bola Indonesia. Termasuk nanti liga-liganya. Klub-klub profesional kita ini juga kan dalam pembenahan semua. Infrastruktur sedang dibenahi semua. Ya. Sama SDM, baik itu pelatih, wasit, dan juga para pemain kita. Gitu Mas. Siap, sama-sama kita satu lagi bangun. Oh iya, kalau soal ini Pak, kan di media sosial rame banget tuh King Indo menanggung beban ASEAN itu malah jadi tekanan atau gimana? Karena sendirian melaju ya? Karena sendirian melaju di perempat final, sendirian melaju di Piala Dunia. Enggak lah, ya ini momentumnya kita untuk memperlihatkan bahwa perkembangan sepak bola di Indonesia sudah dalam jalan yang benar, dalam track yang benar, baik di kelompok umur maupun di senior, ya kan? Dan kita tidak menutup kemungkinan program-program ke depan mudah-mudahan secara konsisten bisa dijalankan oleh federasi. Nah ini konsistensi sama disiplin ini yang sulit nih. Kalau untuk sekarang capaian kita sampai ke perempat final di kelompok umur 17. Apakah tahun depan kita akan bisa mengulangi? Nah itu kan menjadi tantangan tersendiri. Iya, ya. Jadi belum maksudnya ya memang hidup ini perjuangan ya, harus berjuang terus. Benar Pak, kayak kata Dewa 19 Pak, hidup adalah perjuangan yang tak henti-henti. Benar ya. Justru itu bakal harus jadi api yang membakar semangat para teman-teman Garuda Muda ya Pak. Persis. Dan kita memperlihatkan kepada dunia bahwa ini loh orang-orang Indonesia. Jangan remehkan mereka, kalau sudah berjuang ya kita all out lah seperti ini. Siapa? Tugas kita semua untuk mendukung ya. Benar, di support tengah dari kelemahan Indonesia dan pasti kekurangan kita. 100% kita berikan dari sini Pak. Sukses buat Timnas Garuda Muda tentunya. Ya, besok Senin yang kita bertanding lagi ya Pak ya? Betul, di Senin malam ya. Siapapun lawannya, doa dan dukungan terabas Pak. Selalu Pak, kita doakan dan kita dukung. Jangan capek-capek Pak, jagain pemain-pemain muda itu. Betul. Siap. Walaupun Terima kasih Gen Z banyak. agak sulit mungkin diaturnya, tapi kita yakinkanlah kepada teman-teman di sana ya. Kita lihat ini pendidikan juga, bukan pendidikan, artinya filosofi juga. Kerja keras itu tidak akan membohongi hasil. Betul. Ya. Baik. Oke. Terima kasih sekali lagi Pak Zaki. Terima kasih semuanya. Sama Pak. Selamat menjalankan ibadah sholat Jumat juga Pak di sana. Terima kasih Pak. Terima kasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam Pak Zaki. Itu tadi dia obrolan kita dengan manajer. Tahu dapur beneran kan? Garuda Muda ya. Kirain tadi Coach Nova akan ngintip-ngintip dikit gitu. Enggak ya. Tapi tadi ngomongin medsos, yang tadi ditanya, Coach Nova sering ngintip-ngintipin pemain kalau live. Iya. Oh gitu? Iya. Masuk ke live-nya, kalau live IG. Oh kalau mereka lagi live ada Coach Nova join gitu. Oh gitu. Tapi banyak juga waktunya ya Coach Nova ini ya. Saya mantau, memantau. Lu ngapain aja kayak gitulah. Di dalam dan luar lapangan tetap ya. Pengen tahu. Jangan-jangan punya second account sebenarnya. Oh iya juga ya. Mantap. Jangan mau kalah sama Gen Z. Karena Mau Gen Z ditiru biasanya juga punya kayaknya, second mau account. dikasih caranya. Berarti kita nantikan pertandingannya di hari Senin malam. Hari Senin malam ya. jam 9.
jam 9 waktu Indonesia Barat. Dari teman-teman Detik Sport, kalau bisa memilih lawan yang akan dihadapi nanti supaya bisa melaju lebih jauh, siapa yang pengen dia? Kalau aku milihnya Oman atau Tajikistan sih. Kenapa? Karena secara kalau kita lawan Korea Utara, itu lebih kita akan didominasi sepertinya. Karena melihat permainannya kan mirip-mirip sama Korea Selatan. Nah kalau Oman, kenapa Oman? Karena kita udah akrab berhadapan dengan tim-tim Timur Tengah. Sementara di Tajikistan kita pernah ngalahin Tajikistan di tahun 2010. Tapi Tajikistan berat juga tuh Mas. Tapi dibandingkan Uzbekistan mereka masih di bawahnya. Dan, gitu ya? Iya. Siap. Nanti memang laga hidup mati di grup D, siapapun yang terpeleset akan tersingkir. Makanya kita juga harus ngintip-ngintip juga nanti pertandingan nanti malam. Yang paling kuat siapa sih dari antara di grup D? Sejauh ini Uzbekistan ya, karena sama-sama sempurna. Grup D Korea Utara. Korut sih. Masih 4 poin. Justru kalau gue pribadi gue pengennya ketemunya Korut. Kenapa? Beda supaya juga. Buat ningkatin kan Korut tuh kalau di kelompok umur dia punya track record tuh emang selalu bagus, tapi di senior sama lah ibaratnya kayak Indonesia. Dia hilang gitu. Entah mungkin karena apa? Wamilnya itu jadi hilang mainnya. Atau mungkin orang tuanya pengennya jadinya PNS anak-anaknya kali. Karena udah berarti Wamil nggak bagus ya? Dapat mungkin yang di sono. Iya. Jadi dapat yang bagus kalian aja walaupun kita kalah. Jadi lawan yang bagus aja sekalian ya, ningkatin competitiveness ya. Tapi yang jelas kan kita udah lolos ke Piala Dunia, kita udah mencapai target. Targetnya udah itu, udah didapat. Sekarang ini waktunya kita menikmati permainan selama mengikuti Jadi nggak usah main Asia. pragmatis lagi? Ya itu tergantung Coach situasi Nova. di lapangan. Tapi sebetulnya akan nambah poin gak sih? Enggak, kalau kelompok umur nggak ada hitung-hitungan ranking FIFA ya. Jadi kita nikmati aja untuk nambah pengalaman, gimana caranya menghadapi tanpa beban aja. Lawan yang lebih kuat. Eksperimen apa yang diharapin, Mas? Ya coach mungkin terus kan kemarin kan nurunin pelapis, dicoba lagi. Oke, dirotasi lagi. Ditambahin lagi jam terbang. Jadi kan karena kan yang udah per match intensitasnya tinggi nih di kelompoknya mereka nih, ditambah lagi gitu. Dan jangan lupa waktu recovery-nya juga sedikit kan. Makanya itu penting untuk bisa melakukan rotasi pemain. Perlu nggak kita nyobain gaya bermain yang lebih menyerang gitu? Kan kalau dalam 3 pertandingan ini kayaknya praktis kita lebih pragmatis gitu. Yang penting dapat hasil yang bagus. Kita lebih bertahan itu sebenarnya saat lawan Korea kan. Dan di lawan Yaman dan kemarin Afghanistan kita juga lebih menyerang sih, nggak bertahan saat melawan Korea Selatan. Jadi ya apapun yang nanti dipilih oleh Nova Arianto di saat game plan-nya, ya kita berharap yang terbaik aja, main lepas aja, kita nikmati permainan sehingga ya semoga hasil yang terbaik yang didapatkan.